Bisa jadi manusia ya di sini ya. Aku memang manusia bukan binatang, Kak. Oke, mantap. Mari kita lihat apakah betul-betul saya manusia bertanya? atau binatang. Boleh, silakan. Pertanyaannya apa? Orang kita muslim itu orang baik ya? Orang kita muslim orang baik. Tidak semua orang Islam itu baik. Tidak semua orang beragama itu baik. Tidak semua orang yang tidak beragama juga tidak baik. Oke, kakak orang baik. Saya orangnya manis, cerdas, pintar, body model, terus Bukan itu makannya yang agak saya sedikit tanya. banyak. Bukan itu yang saya tanya. Kakak itu orang baik. Terus ya tergantung suasana sih. Kalau seandainya dibaikin ya baik. Kalau nggak dibaikin ya ngapain baik-baik sama orang yang nggak ngebaikin kita gitu. Oke. Jadi aku bertanya sekedar aja nih, Kak. Iya. Sebenarnya agama itu mana yang lebih betul ya, Kak? Ya Islam lah. Nggak ada yang lebih betul. Sorry, adanya agama betul. Agama betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia bilang kitabnya dongeng sampah. Ngeri mereka ini ya. Inilah kenapa saya katakan bahwa mustahil teman-teman. Mustahil orang itu benar ketika kitabnya salah. Mustahil. Mulutnya penuh dengan hujatan. Saya kan bilang, Bang, jangan kayak anjing. Tiba-tiba Meki dibawa-bawa ke sini. Apa salah Meki? Tanpa Meki kalian tidak punya Tuhan. Sadarlah kalian tuh loh. Betapa kalian itu menghinakan diri kalian dan Tuhan kalian. Kalian bilang loh. Kalian bilang Tuhan kalian tadi apa? Apakah tadi Tuhannya anjing katanya? Yang ngatain orang Katanya, anjing tuh ya anjing katanya. Ya. Bahkan Tuhannya dikatakan ember loh. Iya. Mama Tuhannya dibilang ember. Kan ngoceh ngomong aja katanya, ngomong aja kayak ember kan Yesus ngomong aja sama muridnya dengerin aja. Masa Yesus dibilangnya juga sama kayak ember. Tempat berteduh. Selamat malam. Islam, Kristen, Bang. Saya Kristen, Mbak. Ibu, saya Kristen. Oke, silakan Kristen. tanggapi tema. Gini deh, tunggu tuh.
Kamu Kristen, kamu sudah melihat kelakuan saudara-saudara Kristenmu di sini ya. Mengatakan kitabnya sampah, mengatakan Tuhannya anjing, parah. Ya. Kalau kamu di sini mau diskusi baik-baik, silakan saya ladeni. Saya sudah menunjukkan satu orang saja. Bagaimana kelakuan orang Kristen di sini sudah saya tunjukkan. Saya nggak mau lagi nunjukin. Ya, jujur saya nggak mau lagi nunjukin. Kalau kamu bisa diskusi dengan cara baik, saya ladenin. Tapi kalau kamu sama seperti yang tadi, ke anjing-anjingan, kenapa saya katakan ke anjing-anjingan? Karena tidak berhenti menggonggong. Kita diskusi bagus-bagus. Tema kita adalah Nabiku mulia, Tuhanmu terkutuk. Gimana? Oke. Oke, silakan kamu baca kitabmu Galatia pasal 3 ayat 13. Saya bertanya tentang ayat itu. Tante Ya. Rifa, boleh ya, boleh saya duluan boleh, sesuai dengan tema aja dulu. Silakan buka Galatia pasal 3 ayat 13. Enggak, sebentar, bisa nggak sesuai dengan tema dulu, supaya Mbak Rifa menjelaskan supaya saya mengerti bahwa Isa mulia, Yesus terkutuk. Yang mulia Isanya apa, yang terkutuk Yesusnya apa? Oke. Supaya dibedakan. Seluruhnya lah Isa itu. Masa Yesus ditanya, berbeda. Bang, kalau ditanya Isa apanya yang mulia, masa saya bilang kukunya, kepalanya? Ya Nabi Isanya lah Bang, karena Isa itu adalah manusia dengan kemanusiaannya. Nggak pernah kami mengatakan Nabi Isa itu rambutnya doang, Nabi Isa itu cuma kukunya doang. Ya yang mulia ya Nabi Isanya lah, orangnya lah. Nah, yang terkutuk ya Yesusnya, ya orangnya. Nggak ada yang terkutuk itu adalah anusnya. Nggak ada yang terkutuk itu cuman rohnya saja, badannya nggak ada. Yang dikatakan dalam Galatia pasal 3:13 itu adalah terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, orang nggak ada di situ. Terkutuklah kaki orang yang digantung, terkutuklah dubur orang yang digantung, terkutuklah mata. Nggak ada di sini, tulisannya tuh orang. Orang itu ya dari ujung kaki sampai kepala sama isi-isi ginjal paru-parunya juga orang gitu loh. Jadi jangan ditanya apa bagian-bagiannya. Nih, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kitab Torah. Jadi Kristus itu menebus kutuk dengan jalan jadi kutuk. Jadi dia itu jadi terkutuk gara-gara apa? Memenuhi nubuatan ini. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau kamu bertanya apanya yang terkutuk, apanya yang mulia, ya orangnya lah, apanya lagi? Masa cuman bijinya aja yang terkutuk, kan nggak mungkin, Dek. Coba pertanyaannya lebih cerdas lah maksudnya. Mbak Rifa begini, Mbak Rifa, harus Mbak Rifa memudahkan. Sudah kasih penjelasan seperti itu ya, dipakai dengan Galatia sekian tadi yang dikatakan ya Mbak Rifa. Kemuliaan Isa, terkutuknya Yesus tidak bisa dipakai dengan Galatia yang tadi Mbak Rifa baca aja. Saya minta kemuliaan Isa itu dijabarkan sesuai versi Al-Quran. Terus Oh iya. Ya kalau kemuliaan Nabi Isa di Al-Quran, masa ada Nabi Isa di Bible? Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah, orang yang didekatkan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu kata Al-Quran, wajihan fi dunya wal akhirah, dekat kepada Allah, artinya mulia dong. Nah, dalam kitab Anda, Tuhan Anda terkutuk, maka saya buat statement, Tuhanmu terkutuk, nabiku mulia, mari berdamai dalam cinta kasih CNKRI. Nggak usahlah kita berkelahi, akui saja Tuhanmu terkutuk. Aku akui nabiku mulia, kau akui Tuhanmu terkutuk. Itu sebenarnya. Mbak Rifa begini, Mbak Rifa cuman mengatakan demikian. Saya begini, untuk menjabarkan Isa dan Yesus, kalau memang dibedakan, harus dijelaskan bedanya dulu. Dan Beda. Beda. Aduh. Sebentar, ya, sebentar. Ya nyamain siapa? Ini kita kan lagi membedakan. Tuhanmu terkutuk, nabiku mulia, mari berdamai kita jujur, akui isi kitab masing-masing. Di kitabmu Tuhan terkutuk, di kitabku nabi mulia. Marilah sudah. kita berdamai. berdamai. Itu seakan-akan kan Mbak Rifa juga mengejek orang gitu loh. Jadi saya minta. Kok ngejek? Ini Kristen ini lucu. Giliran kalian di gereja anggo-anggo, geleng-geleng, nggak ngejek kalian. Tuhan kalian mati, kalian ajib, hal-halah.
Nggak ngejek, giliran gua nyanyi ngejek. Kristen ini suka-suka bak. Gini lo, gua bingung sama Kristen. Giliran lu nyanyi di gereja, lu bilang itu adalah haleluya. Bahkan lu giliran gua nyanyi, lu bilang ngejek. Emang kurang ajar kalian lama-lama ya. Kau nyanyi, kau bilang mulia. Aku bernyanyi, kau bilang mengejek. Memang kau pikir itu dunia ini punya bapak moyangmu ya, sehingga kau boleh mengatur kami. Kau nyanyi di gereja ngejek nggak itu? Oke. Bisa nggak Mbak Rifa kasih saya waktu untuk bicara? Kan dari tadi aku suruh kau Bisa bicara, nggak? tapi kau tak kemana-mana. Kan memang aku suruh kau bicara. Bisa nggak? Silakan. Mbak Rifa? Ya. Ya silakan, kan dari tadi kau kan suruh Ya. ngomong gimana sih, Dek? Oke. Mbak Rifa, saya minta Mbak Rifa menjabarkan sosok Isa sesuai dengan Al-Quran, sosok Yesus sesuai dengan Alkitab. Supaya begini, apakah Alkitab mengenal Yesus lebih dulu atau Al-Quran mengenal Isa lebih dulu? Coba ulangi pertanyaannya. Apakah Alkitab mengenal Yesus lebih dulu atau Al-Quran mengenal Nabi Isa lebih dulu? Ini pertanyaan apa nih? Yes. Nggak, Ya, maksudnya maksud- Alkitab mengenal Yesus itu maksudnya apa? Alkitab mengenal Yesus. Coba kau jelaskan sama aku diksi. Yesus lebih dulu Menceritakan. atau Al-Quran menceritakan Isa lebih dulu gitu loh. Mbak. Makanya bingung, Adek. Kau nggak jelas nanyanya. Kalau Ya, ditanya, oke. ya, kau Sekarang mengatakan saya tanya ke Alkitab Mbak Rifa. mengenal. Apakah Al-Quran menceritakan kisah Isa lebih dulu atau Alkitab menceritakan kisah Yesus? Bagus. Oke, silakan. Baik. Yang lebih dahulu menceritakan tentang Yesus terkutuk di tiang salib, mati ditelanjangi, diseret, ditombak, diludahi. Loh, kok ketahuan nih nak sopan Rifa, nih. begini, Kamu saya nanya nggak? minta- Aku jangan- boleh jangan menjawab kes- nggak sih? Aduh, Iya, Re. Mbak Rifa Aku menjawab, heran aku tetapi loh. saya Kau tanya bertanya ke tapi Mbak kau nggak Rifa, boleh aku menjawab. apakah Tadi ku Alkitab dengar kau bertanya. menceritakan lebih Giliran aku dulu menjelaskan. tentang Yesus ataukah Al-Quran menceritakan lebih Kau dulu kalau tentang nggak Isa? boleh aku menjawab. No. Yaudah, aku diam dulu. Boleh, aku jelaskan. Oke, silakan. Lebih dahulu Bible mengatakan Yesus mati terkutuk, ditelanjangi, diludahi, ditombak, dibolongi kakinya. Memang lebih dulu Bible. Al-Quran kemudian menjelaskan bahwa Nabi Isa itu mulia. Itulah kenapa Al-Quran kemudian, karena Al-Quran meluruskan fitnah kepada Nabi Isa. Memang fitnah itu lebih dulu, baru nanti diluruskan. Begitu. Kenapa? Karena di Kristen, orang Kristen dapat informasi tentang manusia terkutuk ini dari orang yang tidak jelas. Makanya wajar kalian itu percaya Yesus terkutuk, karena kalian dapat informasi dari Farisi munafik ular beludak. Yesus si Paulus itu kan orang Farisi. Kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Kalian kan dapat informasi tentang Tuhan kalian terkutuk itu kan dari orang munafik. Kami dapat informasi bahwa Nabi Isa mulia dari orang yang al-amin. Nabiku mulia, Tuhanmu terkutuk. Kau dapat informasi dari narapidana penjahat, kaum Farisi munafik. Aku dapat informasi dari Al-Amin, orang benar, orang yang dicintai oleh orang Arab pada waktu itu. Gitu. Aduh, Rifa. Sebentar. Rifa bahaya. Bang Jalnun, tolonglah menghargai orang dulu lah. Silakan, bro. Sebentar. Ya, oke ya. Mbak Rifa sudah dijelaskan ya? Oke ya. Sudah. Boleh saya bertanya lagi Mbak Rifa? Bertanya aja bang, kalau nggak mampu menjelaskan. Kalau Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma, benar? Tidak. Di Al-Quran bukan menceritakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa Bunda Maria itu kontraksi. Jangan samakan kontraksi dengan melahirkan ya. Bentar. Aduh. Apakah mengakui Isa itu sama dengan Bunda Maria atau tidak? Jangan bicara. Kalau bicara tentang sosok Isa yang Kau tadi ini Mbak- kau ini bukan majikanku yang kuikuti, kau ngatur-ngatur aku, Iya, kau bertanya, tidak, aku tidak. menjawab. Enggak, Berarti kau diam, kau di sini sosok bukan, kau Isa. macam majikanku. Kristen ini kayak memang POC ya. Mereka naik bertanya, terus kita diatur. Aku mau menjawab, jangan kau atur. Kau bukan Rifa, majikanku. sebenarnya Pertama, Rifa dengar Jenum. dulu, dengar. Kita boleh Kau yang bicara. nggak sopan. Aku lagi menjawab, kau yang pula yang mengatur-ngatur aku menjawab seperti apa. Diam kau dulu. Di sini Kristen itu tamu. Kok kau pula yang menganggap kau punya rumah di sini? Memang biadab kelakuan Kristen ini, nggak ada adab mereka ini ya. Biadab karena nggak ada adab. Saya menghargai saya. Kan Saya kau menghargai Anda. tunggu aku tanya. Kau mau nggak aku menjawab? Silakan kau menjawab. Ya udah kau diam. Oke. Kau diam dari tadi aku menjawab, kau ganggu. Oke. Dengarkan baik-baik. Kuluruskan kekeliruanmu. Tidak ada di Al-Quran dikatakan Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Nggak ada tertulis.
Adanya begini, bahwa ketika Sayyidah Maryam dia kontraksi, nggak paham? Kau tahu nggak? Tahu arti kontraksi? Bedanya dengan melahirkan. Kontraksi itu proses melahirkan. Ya, ketika anak mau keluar, maka ada proses di dalamnya disebut dengan kontraksi. Melahirkan itu adalah proses anak itu sudah keluar dia. Sudah ada bukaan 1, bukaan 2. Aku ini udah pernah beranak soalnya. Jadi yang ada itu adalah bundanya Nabi Isa, Bunda Maryam, Sayyidah Maryam itu beliau kontraksi di bawah pohon kurma. Perkara lahirnya di mana tidak dikasih tahu kami, nggak tahu aku. Nah, sekarang kutanya sama kau, Yesusmu lahir di mana memangnya? Di kandang domba Bethlehem. Kau kasih sama aku ayat Tuhan kau lahir di kandang domba, aku transfer kau 1 juta malam ini. Jangan nipu kau. Penipu ini. Oke. Ya, 1 juta malam ini aku transfer kau. Oke, sebentar ya. Kalau nggak ada, berani kau meminta maaf karena nipu aku hidup-hidup. Nah, ngapain saya harus minta maaf sama kamu? Kalau kau berdusta, lo kau pendusta, kau bilang ada ayatnya. Kalau nggak ada berarti kau harus mengaku. Aku minta maaf ya karena aku penipu. Kan soalnya aku adalah orang yang dibimbing oleh Tuhan bicara. Kayak gitulah. Kalau aku berani aku. Kutunjukkan sama aku 1 kata saja, kandang domba. Nipu kalian. Orang Islam nih bos. Perempuan Minang ini bos. Kau mau nipu-nipu aku? Hah, jangan. Tak bisa kau tipu aku karena aku seorang muslimah. Slebel. Iya, Aku coba, ngaku. coba. Ya, Rifa, Apa Jelnum? Apa? ya, apa? ini saya Anak domba ikuti, apa? saya ikuti pembicaraan antara Rifa dengan ini kan bicara tentang bagaimana Yesus dengan Nabi Muhammad. Ini kan Betul. sabar. Ini pertanyaan nanti baru dijawab oleh Rifa, sabar ya. Oke. Baik kakak. Beta Iya, tenang iya, kakak. iya. Sabar beta. Iya, jadi tadi saya dengar bahwa Rifa punya perkataan bahwa Yesus orang Kristen itu terkutuk. Itu pertanyaan seperti begitu itu kan membuat banyak orang nanti akan berpikir bagaimana. Ini sekarang kalau kita bicara tentang nabi-nabi yang terkutuk ini, kalau kita lihat dari nabi yang terkutuk itu Nabi Muhammad karena dia diracun. Tunjukkan dalilnya bang. Kalau Nabi Muhammad Dia itu diracun. mati diracun. Coba baca. Dia mati. Tunjukkan Itu ayat sudah- Nabi Muhammad terkutuk. Ya, tunjukkan Nabi Muhammad ayatnya terkutuk. Saya tunjukkan nih. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk digantung di kayu salib ini Nabi Muhammad atau Yesus? Ah, ini pemahaman Rifa yang salah. Ini pengertian Rifa Yang salah. terkutuk di ayat ini Nabi Muhammad atau Yesus? Tidak ada yang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yang terkutuk di ayat ini Tidak. Nabi Muhammad atau Yesus? Nabi Penipu, Muhammad. penipu kau. Ya, Kau Nabi- baca ini. Nabi Oh, berarti ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Berarti ini Nabi Muhammad ini. yang terkutuk. Ini. Kalau kita lihat Yang mati dalam diracun. perjalanan Oke, sekarang kita bahas. Nabi Oke. Muhammad itu terkutuk Diam, karena penipu. Diam ya. Yang mati diracun, kau tengok Tuhan kau yang mati diracun. Tuhan kau mati diracun. Ya, Tuhan kau mati diracun. Ada dalilnya? Ada. Kristen penipu, kalian lagi berhadapan sama aku. Nih kau tengok Tuhan kau mati diracun. Mati Tuhan kau diracun. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Kau belajar, kau korelasi ayat. Siapa yang memenuhi nubuatan mati tegang diracun ini? Kau tengok, kau bilang nabiku terkutuk. Kau tunjuk ayatnya. Kau tengok Matius pasal 20. Ini kau tengok ya korelasi ayatnya. Nih. Matius, Tuhan kau yang minum racun mati terkutuk. Memang biadab anak-anak. Makanya kau jangan makan babi. Kayak babi jadinya sifatmu ya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya lagi. Tuhan kau mati terkutuk, dek. Kok nabiku pula yang kau bilang terkutuk? Nabiku mulia, Tuhan kau terkutuk.
Jelas tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kau bilang nabiku pula yang tersalib. Sejak kapan Nabi Muhammad mati tersalib? Tuhan kau yang ditelanjangi di salib. Memang kurang ajar kalian ini loh. Kurang ajar kau yang nuduh Tuhan kau terkutuk, Nabi kami pula yang kau tuduh. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Untung kau minoritas. Untung kau minoritas. Kalau Untung mayoritas minoritas. kau. Kurang ajar kau. Kau bilang Nabi kau terkutuk, Tuhan kau terkutuk. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar kau. Jider kau. Tubuh. Kalah PK. Kalah debat. Menang debat. Jider. Kurang ajar. Diam kau. Nabi Bisu kita kau. Nggak dibilang bisa dia buka mute terkutuk. kau. Botol. Rasain kau. Kau Nggak bisa buka Nabi mute. kami Rasain. terkutuk. Nggak ada Nabi Muhammad terkutuk. Yang ada Nabi Muhammad dikatakan, aku diutus menjadi rahmatan lil alamin. Tuhan kau, jangan menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Bobo. Agak, aduh, kau memang, kecolok bokong kau nanti. Ih, kecolok, memang kurang ajar kau nih ya. Kau bilang nabiku terkutuk. Yang terkutuk Tuhanmu, Jelnum. Nabi kita pula dituduhnya terkutuk. Sejak kapan Nabi Muhammad pernah ditulis terkutuk? Hah? Kurang ajar. Bobo. Kurang ajar. Kalah PK. Kurang ajar kamu, Dek. Kamu fitnah Nabi Iya, Bang. Adek, Nabi aku. Jahat kali dia lu Ini pindah-pindah mana Nabi kita YouTube-nya, aman? tercinta. Aman YouTube-nya. Kurang ajar nih Nandar nih. Cilet. Bobok. Jider kan. Jahat kali dia Nandar. Nandar. Yang dikutuk Tuhannya Nabi kita dituduhnya lu minum racun. Pada Tuhannya yang mati diracun tuh. Tuhannya tegang itu diracun tuh dalam kitab Mazmur tuh. Nggak, YouTube. Makan Aman mereka. nggak? Aman. AA. Kumaha teh Ya, AA. Ih. tidak. Onde mande rancak bana. Kurang ajar. Lu bilang lu kurang ajar dia kurang ajar loh. Dia bilang Nabi kita terkutuk. Buk. Semar Badarana iya. Bobok. Kalah Tidak, PK, Bang. kalah debat. Kalian Kalian janganlah kurang ajar gitu. Kalian ini kan ngakunya anak Tuhan. Masa kalian kok biadab kelakuannya? Masa setan dalam lubang hidungku lebih beradab daripada Bobo. Tuhan dalam diri kalian? Hah? Bagaimana mungkin setan dalam lubang hidungku kok lebih mulia daripada Tuhan dalam lubang hidung kalian sifatnya? Ada lagunya itu. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungku. Aku bersin keluar setan, kamu berhitung, Tuhanmu berserakan. Jeng jeng jeng. Dung. Biadab. Enak aja nabiku dibilang terkutuk. Tuhanmu yang terkutuk, Tuhanmu. Halo Alon, selamat malam Alon. Ya malam, shalom. Alon kenapa dek? Bagaimana? Shalom. Apa kabar Lon? Baik. Galon. Alon sudah makan? Udah. Oke. Alon, hari ini kita diskusi. Tema kita adalah Nabi Isa. Nabi Isa mulia, Tuhanmu terkutuk. Ya. Nabi Isa mulia, Yesus terkutuk. Ini berdasarkan Galatia pasal 3:13. Mari berdamai dengan perbedaan. Mari sungguh-sungguh kita tidak usah berantem, nggak usah saling ejek. Iya, kami akui Nabi kami mulia, wajihan fi dunia wal akhirat. Oke lah Tuhan, kalian terkutuk nggak apa-apa. Bagaimana pendapatmu Alon? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom dan assalamualaikum untuk semua. Ya, terima kasih ya atas informasinya. Mungkin orang Kristen saat ini yang mendengar apa yang disampaikan memang terguncang imannya, ya. Ketawa ya, hormati. Iya, Jangan tahu maaf, Dika, maaf. aku lagi sedih nih. Ya, terima kasih ya. Oke, kita maknai bahwa
dalam Galatia 3 ayat 13 itu berkata demikian. Yang tadi Uniripa telah katakan ya, Yesus memang terkutuk ya. Saya akui itu. Ya. Benar, saya akui. Lalu Iya, iya, iya. Iya, Iya deh. Galatia 3 ayat 13 ya. Di situ jelas dikatakan. Kenapa sampai Yesus terkutuk? Ya, kita lihat di Ulangan. Bisa Uniripa tolong buka di Ulangan 21 ayat 23. Tolong. Enggak tega Uniripa. aku. Karena kalau kamu sudah akui Yesus terkutuk, nggak apa-apa. Kita udah berdamai, Dek. Kan kita nggak perlu perpanjang lagi. Iya, maksudnya Iya. kan dijelaskan. Saya mau jelaskan kan. Enggak apa-apa. Kami paham. Pokoknya Tuhanmu terkutuk, Nabi kami mulia, aman. Kita aman kok. Kita nggak usah berantem. Kita udah akui kok. Teman-teman Islam nggak apa-apa ya. Saya mau jelaskan. Nggak apa-apa. Kita nggak butuh penjelasan asalkan kamu jujur, nggak apa-apa. Kalau kamu sudah Tapi kamu kasih kesempatan untuk orang bicara dulu lah. apa sih si tempat ini? Udahlah. Si Alon sudah mengaku Yesus terkutuk. Kami nggak apa-apa, nggak masalah. 3.000 orang udah nonton. Itu iya 3.000 orang yang nonton nggak apa-apa. Kau kasih Loh, kesempatan untuk orang. Alon, dia kan gini loh. Kalau kami tidak mau mendengarkan penjelasan, kok kau paksa kami mendengarkan penjelasan? Berarti kau mau menjajah kami di sini, komal Islam. Ya, kalau kalian kan begitu, kan cuman mau mengaku Loh, kesalahan. ya udah tidak turun mau kau di bawah. Aku membenarkan. lagi ngomong sama Alon, kau udahlah kau pula kami kasih tempat. Kan gini, si Alon sudah mengakui Tuhanmu terkutuk. Ya udah nggak apa-apa, aman, oke? Nggak apa-apa deh Alon, sembah aja Tuhanmu yang terkutuk itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Yang penting Tuhan, Nabi kami mulia, apalagi Tuhan. Ya, nggak apa-apa deh Alon. Dek Alon jadi narasumber aja. Kan gini deh, ini kan adalah materi diskusi. Kalau Dek Alon sudah mengakui Tuhannya Dek Alon terkutuk, kalau kami diskusi sudah itu aman. kan harus gini, maksudnya gini. Kalau diskusi itu kan harus saling bertanya jawab, memberikan Nah, pertanyaan. iya juga ada makanya bertanya jawabannya, aja. gitu Silakan. kan. Oh enggak, kalau di sini gini deh. Sorry Alon. Alon mungkin belum tahu ya. Syarat diskusi enggak, dengar dulu. Maksudnya Gini loh, syarat Dek, ini kan diskusi itu komal harus Islam. ada pertanyaan, Enggak, harus syarat- ada jawabannya, bukan, harus bukan. ada penjelasannya, kan begitu. Maksudnya Itu kalau supaya sudah diskusi, fair, Dek. maksudnya begitu. Iya, itu kalau sudah Maksudnya diskusi. jangan sepihak saja, kan itu bukan namanya diskusi begitu. Alon, Itu Alon. namanya bukan diskusi. Kalau macam hanya cuman mau mendengarkan Alon. satu pihak, berarti itu debat kusir, kan? Alon. Kita bukan berdebat Dengarkan. kusir di sini. Maksudnya begitu. Kita bukan berdebat kusir. Kalau berdebat kusir ya sudah habis semua. Ya sudah tidak perlu lagi. Sudah. Sama yang tadi Anda bilang. sudah belum? Udah. Alon, diskusi Intinya dengan diskusi. saya itu syaratnya buka kamera. Kalau tidak buka kamera, hanya menjawab dan kemudian bertanya. Itu aja. Misal nih, kau sudah akui Tuhanmu terkutuk, udah aman. Maka tugasmu bertanya aja sepanjang hidupmu di sini. Nggak perlu diskusi sama aku. Kenapa? Kami nggak perlu penjelasan agamamu. Kau imani aja kitabmu. Kami hanya mau ditanya tentang agama kami. Itu syaratnya di sini. Kenapa? Syarat diskusi sama aku tuh 2 perkara. 1 buka kamera, kedua pakai data. Kalau kau bisa penuhi diskusi 2 arah kita. Kalau kau nggak bisa penuhi, ngapain aku diskusi sama kau? Aku nggak tahu siapa kau kok, Dek. Nah, di sini temanya adalah Isa mulia, Yesus terkutuk. Kau sudah akui. Jadi kita udah nggak ada perdebatan nih, aman kita. Nah, jangan kau paksa kami menjelaskan penjelasan di agamamu yang kami nggak butuhkan. Kecuali aku bertanya, kenapa Tuhanmu terkutuk? Lalu kau jelaskan, aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Aku biadab aku. Kan aku nggak nanya kenapa Tuhan kau terkutuk. Ya terkutuk aja lah, itu kan urusan kalian. Nah, aku pengen kau sekarang bertanya tentang agamaku aja. Kenapa? Emang kami mau mendengarkan ajaran agamamu di sini? Enggak. Kalau kau mau ngajarin agamamu di gereja lah, cari koma lain lah. Di sini kami prioritasnya mengajarkan Islam dan membuktikan bahwa ternyata Yesus terkutuk. Sudah diakui kan? Kok seandainya kalian mau diskusi sama saya, ya penuhi dulu lah syaratnya. Ini enggak naik ke atas, dapat tempat, ngatur kami pula. Kalau kamu mau diskusi 2 arah, buka kamera dulu. Iya, saya sudah Bisa ini. nggak? Sudah tadi sudah buka Coba. kamera. Bisa. Enggak ada nih, saya minta nih kamu buka kamera. Kamu sudah bisa buka kamera. Oh, saya punya ini. Saya punya apa? Pertemanan. Saya sudah minta buka kamera. Nggak usah berbohong di sini Iya, kayak saya- Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dari kemiskinan orang berdosa? Nggak boleh gitu. Coba buka kameranya. Saya tidak bisa karena saya punya pertemanan masih Bisa, sedikit. ini loh. Aku udah nengok nih, diundang kameramu. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jangan kayak gitu. Mentang-mentang ada ayatnya Roma pasal 3 ayat 7. Nggak boleh gitu. Buka.
Kamu mau diskusi sama Bunda Gembala tapi nggak mau buka kamera. Terus kau pikir aku mau mendengarkan panjang kali lebar omonganmu entah siapa-siapa kau, ahli teologi juga bukan. Di sini tempat orang awam dapat ilmu. Kau sudah akui, nabiku mulia, Tuhanmu terkutuk. Clear, kita damai, ngapain kita berantem? Terus aku mau menjelaskan, emang aku butuh penjelasanmu? Ini memaksakan kau ini. Aku nggak mau dengar penjelasan, kau paksa aku, kan aneh. Aneh Kristen ya, memang pemaksa mereka ini loh. Mereka dimaksa-maksa loh guys. Aku mau jelaskan, aku nggak mau. Aku mau jelaskan pokoknya. Aku nggak mau dengar. Kan sudah kau jelaskan, tadi kau sudah kau jawab. Kalau kau sudah sepakat Tuhanmu terkutuk, nabiku mulia, apalagi penjelasan yang mau kau jelaskan, kami kan nggak bantah. Yang penting Tuhanmu terkutuk, titik. Aku ketok palu dulu ya. Tuhan si Alon terkutuk. Apalagi yang mau dijelaskan? Clear? Tuhan terkutuk kok, udah. Nah, silakan bertanya aja. Di sini Bunda Gembala menginjili, bukan mendengarkan omongan yang nggak jelas. Bunda Gembala nggak mau lama-lama dengerin kalian, pusing kepala Bunda. Nanti lama-lama Bunda ke psikiater, ya. Bunda mau menyembuhkan orang gila dan orang ODGJ, orang tidak waras, bukan malah membiarkan diri Bunda gila. Kalian jadi Islam, aku gila. Nggak mau, tahap-tahapan nanti kalian omongkan ya. Pokoknya sudah, Tuhanmu terkutuk, nabiku mulia. Clear. Alon, silakan bertanya saja. Aku nggak mau tahu mau kenapa dia terkutuk kek, mau bagaimana terkutuknya kek, mau apanya yang terkutuk, kan aku nggak nanya itu. Yang penting Tuhannya terkutuk. Clear. Ya. Nah, yaudah turun lah. Kalau nggak sanggup turun. Kau lagi jelnom, kurang ajar kau. Kau bilang nabiku terkutuk. Mana ayatnya? Memang terkutuk, kutuk kau bicara. Mana ayatnya? Biadab kau. Mana ayatnya? Itu yang kau Mana ayatnya? lumpuh itu. Kau sombong tuh, kau lumpuh itu. Kau dengan itu nanduk. Nenek kau lumpuh. Kamu semua sama. Kamu dapat kutuk 7 turunan. Kau nggak malu ya kayak laki-laki kayak gini? Nabimu kok laki-laki jelas gitu? terkutuk, dapat racun. Mana dalilnya? Baru itu Ma, memang apa? fakta terjadi. Apa? Mo. Itu Apa fakta, nabiku Mo. apa? Itu Nabiku fakta. apa? Minum racun? Iya. Oh, nih. Kau baca? Minum Kau pernah baca racun. Bible nggak? Terkutuk itu orang terkutuk itu tuh minum racun mati. dapat Ya racun. baca ini. Ya baca ini. Pokoknya Baca ini. Orang mau kasih Baca ini. penjelasan di ini kok tidak mau terima sama Aduh. kok mengkutuk. Memang keanjing-anjingan semua kalian di atas ini loh. Itulah orang Kristen naik ke sini seperti anjing kelakuan, sifatnya seperti babi karena mungkin keseringan makan babi dengan anjing, dasar anjing. Memang biadab mereka itu ya. Diajak ngomong baik-baik langsung 100% orang 100% anjing kelakuannya. Udah aku bilang, anak-anak domba, tolong jangan jadi anjing. Aku nggak bisa bahasa anjing. Aku mau belajar bahasa anjing, di sini nggak ada anjing. Tolonglah, capek kali lo ngadapin. Halo Wiragulo, tolong bisa jadi manusia, please, aku minta tolong. Tolong orang Kristen jadi manusia bentar aja. Minimal 30 menit lah jadi orang, please. Bisa ya jadi orang ya? Boleh saya bertanya? Oke, apa agamanya Wiragulo? Kristen? Kristen. Bisa jadi manusia ya di sini ya? Aku memang manusia bukan binatang, Kak. Oke, mantap. Mari kita lihat apakah betul-betul boleh manusia saya atau binatang. Boleh, silakan. Pertanyaannya apa? Orang kita Muslim itu orang baik ya? Orang kita Muslim orang baik. Tidak semua orang Islam itu baik. Tidak semua orang beragama itu baik. Tidak semua orang yang tidak beragama juga tidak baik. Oke, kakak orang baik. Saya orangnya manis, cerdas, pintar, body model, terus Bukan itu makannya yang agak saya sedikit tanya. banyak. Bukan itu yang saya tanya. Kakak itu orang baik. Terus ya tergantung suasana sih. Kalau seandainya dibaikin ya baik. Kalau nggak dibaikin ya ngapain baik-baik sama orang yang nggak ngebaikin kita gitu. Oke. Jadi aku bertanya sekedar aja nih, Kak. Iya.
Sebenarnya agama itu mana yang lebih betul ya Kak? Ya Islam lah. Nggak ada yang lebih betul, sorry. Adanya agama betul, agama benar. Agama paling benar nggak ada. Karena agama satu-satunya tuh Islam. Kalau Kristen kan bukan agama, kan ormas, sekte. Kristen kan bukan agama katanya kan. Emang Kristen agama ya? Jadi kalau Kata orang Kristen lain, Kristen bukan agama. Kristen itu adalah sekte, ormas, bukan agama. Kata udah banyak orang Kristen yang bilang Kristen bukan agama, agama tidak menyelamatkan. Agama cuman Islam. iya, berarti cuma orang kita Muslim ya yang betul ya? Oh, kalau agama betul, hanya Islam yang betul, nggak ada yang lain. Dalilnya ada, inna dinna indallahil Islam. Iya. Berarti kalau seandainya orang kita Muslim itu benar, berarti orang itu udah jelas masuk ke surga ya Kak? Oh iya, Nabi Muhammad berkata begitu. Kullu ummatin yadkhulul jannah, seluruh umatnya masuk surga. Beda sama Yesus. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bermukjizat dengan namamu Tuhan, yang menyusir setan dengan namamu Tuhan, penyahlah daripada aku kau pembuat kejahatan. Matius pasal 7 nomor 21. Betul. Jadi maaf kata ya ini Kak, kalau boleh bertanya sekali lagi, itu Banyak-banyak aja bang. Nah, seorang kita Muslim kan ada yang meninggal ini. Nah, jadi apa orang kita seorang Muslim yang udah meninggal itu masuk ke surga itu Kak? Tergantung perbuatannya lah. Kalau dia itu betul-betul menjalankan agama Islam ya masuk surga. Kalau enggak ya ngapain masuk surga? Masuk neraka dulu lah. Ketika dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah dan dosanya banyak, dia di neraka dulu. Tapi pasti masuk surga, kecuali ngakunya Islam, nyembahnya Yesus, ngakunya Islam, Tuhannya 3. Pastilah nggak pernah dia keluar dari neraka. Jadi gini, seluruh umat Islam, sabar dulu. Iya, Jadi tahu. orang Islam ini kan ada 5 orang Islam. Yang satu kerjaannya memperkosa, yang satu kerjaannya membunuh, yang satu kerjaannya baik, sholat terus. Yang satu kerjaannya tidak pernah membunuh, tidak pernah memperkosa, biasa aja gitu ya, nggak baik-baik kali, nggak jahat kali. Dia ngaku Islam empatnya. Yang membunuh, kalau dia bertobat di dunia, kalau dia bertobat ya, dengan cara apa bertobatnya? Dia tidak lagi melakukan perbuatannya dan dia menjalankan kafaratnya, entah dikisos, entah dia pun diampuni oleh Allah, maka dia, kalau dia belum bertobat, dia mati, tapi dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, dia nggak pernah syirik, kan yang paling tidak bisa diampuni ini dosa syirik ya. Maka orang ini, dia dosanya yang banyak itu ditebus dulu di dalam neraka. Nah, setelah dosanya habis, karena Tuhan kan maha adil, setelah dosanya habis, baru dia dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad yang mengeluarkan, beda, Yesus nggak bisa mengeluarkan orang dari neraka ya. Yang kedua, yang memperkosa ini, tiba-tiba yang memperkosa ini, dia bertobat, dia tidak lagi pernah melakukan itu, dia banyak berbuat amal, maka dia masuk surga langsung karena dia sudah diampuni di dunia. Karena dia tidak lagi berbuat jahat setelah dia bertobat. Ada orang yang kerjanya sholat. Tahu-tahu dia cuma terlihat sholat, tapi ternyata dia sholat itu supaya dia dianggap orang hebat. Maka dia yang pertama sekali masuk neraka. Tapi karena dia tidak pernah menyembah kepada orang, kepada roh, kepada Tuhan beranus, tetap dia pada akhirnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia nggak pernah ingkar, kafir, musyrik. Nah, ini yang Kristen ya, ini yang Kristen nanti nih. Nah, kemudian ada orang yang biasa aja, nggak jahat, nggak baik, biasa aja. Selagi dia tidak pernah syirik, maka dia dilihat sholatnya. Kalau sholatnya lebih baik, maka dia langsung OTW surga. Nah, ini Wira nih. Si Wira nih orang baik, sama istrinya sayang, sama anaknya sayang. Tapi Tuhannya ngaku 3, Tuhannya 3 ngaku 1. Mengatakan Tuhan beranus, mengatakan Tuhan mati, mengatakan Tuhan terkutuk. Maka orang yang terlihat baik di dunia ini tapi penyembah Tuhan, yang dituduh Tuhan terkutuk, Tuhan mati, Tuhan berpenis, Tuhan berdubur, tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, dosa apapun akan Allah ampuni kecuali dosa syirik.
boleh ganti-ganti. Makanya sebaik-baik apapun orang Kristen itu kekal di neraka. Sejahat-jahat apapun orang Islam tidak akan kekal di neraka. Nanti akan dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kami bisa mengeluarkan orang dari neraka. Beda, Yesus dia yang masuk neraka, dia yang masuk ke alam maut, bukan dia yang mengeluarkan orang dari alam maut. Buktinya waktu dia pergi ke alam maut dia nggak bawa satu orang pun. Ya kan kamu yang bertanya. Ya udahlah kalau gitu. Kalian Kristen-Kristen ini kalau bertanya dijawab kok nggak sabaran ya mendengarkannya ya. Maunya Kan kalau kamu belajar. kita bicarakan maunya Rasakan. ganti-ganti ya Kak. Boleh bicara. Ya udah nggak, kamu Kak? kan bertanya. Sekarang gini deh, yang menjelaskan saya. Kamu bertanya, masa kamu lebih panjang daripada saya? Kamu kan bertanya doang. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kalau seandainya Kak, ini kan kata kakak tadi, ini kan orang kita Muslim, contohnya ada 10 orang, ada 5 orang yang baik ya, yang sholat terus dia, pokoknya nggak pernah buat kesalahan sama sekali. Jadi mati dia langsung masuk ke surga. Iya betul. Nggak ada begitu. Jadi- Surga itu nanti. Tidak ada di kitabmu dan di kitab jangan ketawa dulu. Nih orang kalian mentang-mentang nggak pernah baca kitab kalian, ketika dikasih informasi kalian terguncang, ketawa. Tidak ada di kitabmu tertulis kalau orang mati itu langsung masuk surga. Orang mati itu mereka akan berada di suatu tempat. Dalam Islam nama tempatnya adalah alam apa namanya? Alam barzah. Alam yang itu bukan surga. Nanti setelah dibangkitkan semua orang, dihakimi seperti yang tertulis dalam kitabmu, baru nanti orang yang benar masuk surga. Yang orang Islam yang tidak pernah menyekutukan Tuhan, sebesar apapun dosanya, dia bertanggung jawab dulu. Nanti dikeluarkan baru dia keluar. Makanya seluruh umat Islam itu asal tidak musyrik pasti surga. Beda di Kristen. Di Kristen setaat apapun kalian, asal kalian menuhankan Yesus, tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang masuk ke dalam kerajaan surga yang mengikuti kehendak Allah Bapa. Kalian kan Kristen semua mengutuk kehendak Bapa. Bapak mengatakan apa? Bahwa itulah Yesus anak. Kalian bilang dia Bapak. Berarti kalian ini adalah orang yang masuk neraka jahanam, kata Yesus. Tidak ada satupun Kristen masuk surga, kata Yesus. Tidak ada. Bahkan yang bernubuat dengan nama Yesus. Coba baca Matius pasal 7 nomor 21. Jadi kalian Kristen mengaku masuk surga, tapi kata Yesus tidak. Kami tidak pernah ngaku-ngaku masuk surga. Kami berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kami tidak mungkin memastikan bahwa kami tidak berdosa. Makanya kami yang tidak sok-sokan ngaku-ngaku masuk surga ini pasti masuk surga. Nabi Muhammad katakan begitu. Kullu ummatin yadkhulul jannah. Tapi kalau Kristen ngaku-ngaku masuk surga, tapi kata Yesus malah masuk neraka. Tapi kami nggak perlu ngaku-ngaku, kami nggak sombong kayak kalian. Kami surga enggak. Tapi kamilah yang dijamin surga. Itulah perbedaan Kristen dan Islam. Karena apa? Nabi kami mulia, Tuhan kalian terkutuk. Agama kami, agama rahmatan lil alamin, agama kalian membawa ketidakdamaian. Kan Yesus berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Makanya agama Islam rahmatan lil alamin, agama Kristen agama pedang. Karena disebarkan dengan pedang senjata. Gitu. Jadi sebenarnya kan yang kata kakak tadi itu kan Muhammad bisa menebus dosa kita, dicabut dari kuburan lah istilahnya. Nggak ada gitu, jangan ngadi-ngadi. Kau pikir apaan pegadaian penebusan? Saya tidak bilang itu. Nabi Muhammad mengeluarkan orang dari neraka, bukan menebus. Kau pikir pegadaian apa main tebus? Nggak ada tebus-tebus gitu. Yang ada itu Nabi Muhammad mengeluarkan nih. Kristen ini lucu ya mereka nih ya. Ketawa sedikit, apa-apa ketawa. Ini loh, kau tau nggak? Nih aku tunjukkan samamu. Dek, aku cuman memberikan kau ayat di kitabmu. Ya, aku sarankan kau jangan banyak ketawa kalau nggak lucu. Kenapa? Ini kata kitabmu nih. Iyalah. Teruskanlah. Bentar ya. Enggak, ini kitabmu nih. Maaf ya, aku cuman mengingatkan kau supaya kau taat dalam kitabmu ya. Nih, enggak maksudnya kalau lucu nggak apa-apa. Nih, ini dalam kitabmu nih ya. Nih, ini kitabmu yang bilang ya, ini bukan aku. Maksud aku kalau lucu nggak apa-apa ketawa, tapi kalau kau nggak lucu jangan ketawa. Nanti kata kitabmu gini,
Jika orang bijak berperkara dengan orang bebal sampai ke pengadilan, si bebal hanya akan mengamuk dan serta bicara yang bukan-bukan. Nah, ini terjemahan TSI, tapi kau tengok terjemahan TB-nya. Di sini dikatakan orang bebal itu, nih, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, nah nih sekali lagi ya, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Tuh, jangan ketawa-ketawa kalau nggak lucu. Nanti dibilang orang bodoh sama kitabmu. Soalnya kitabmu ngebodoh-bodohin orang, ya. Memang Yesus pun ngata-ngatain orang bodoh. Kata kakak tadi itu orang Muslim udah seharusnya masuk ke, kalau orang baik ya, masuk ke surga. Makanya saya heran. Berarti ku tanya balik, berarti betul orang Muslim itu jangan 10 orang kah atau 5 orang? 1 orang udah ada yang masuk ke surga kalau begitu. Apa sih? Ngomong apa sih? Iya kan katanya tadi kan pasti ada orang Muslim yang masuk ke surga. Surga Ya belum kan? dibuka. Belum ada yang masuk surga. Surga itu belum dibuka. Karena surga itu dijanjikan nanti. Ya wajar lah saya ketawa, tapi katanya kalau orang baik itu udah jelas masuk ke surga. Kebanyakan sholat ya. Nanti. Ya, tunggu. Memangnya di kitabmu surga udah dibuka sekarang? Belum kah, saya sendiri pun belum tentu masuk ke surga atau di neraka. Bukan, yang kutanya. Kau pun gak jelas masuk surga. Udah nih. Jangan ikut-ikutan Masih belum ke masuk dia. ke surga. Di kitab Amsal Sebenarnya orang bodoh banyak salah. ketawa. Dia mengetahui orang bodoh malah lebih bagus. Kalau aku kan mengetahui orang bodoh, bukan Wira, mengetahui orang pintar. Wira, aku tanya sekali lagi, apakah di kitabmu dikatakan surga itu sudah dimasuki orang? Enggak. Lah, kenapa kau ketawa ketika aku bilang surga kami belum dimasuki orang, karena surga itu nanti dimasuki Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sekarang berada di alam barzah. Surga itu nanti setelah. Ya, sekarang aku tanya, di kitabmu itu surga sudah ada penghuninya sekarang? Berarti sudah ada orang duduk-duduk di surga sekarang ini? Maaf kata ini ya kak, sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi saya ya bukan seluruh Kristen. Kalau menurut saya pribadi saya sendiri. Enggak. Kalau Saya surga tanya, itu sebenarnya. saya bukan itu. Yang saya tanya adalah dari mana kau tahu kalau surga sekarang sudah ada orangnya? Dari mana kau tahu? Belum ada, saya bilang ada orangnya di situ. Ya sudah, kalau gitu kenapa kau tawa? Yang lucu apa? Tapi Berarti kan kau kakak bilang apa tadi. Ya contohnya aku orang Muslim ya. Aduh, aku jujur ya, bentar gulo. Itulah kenapa aku bilang, Tante Mika, aku kalau orang Kristen Batak sama orang Kristen Nias, aku jujur, aku kalah debat sama mereka. Nggak sanggup aku debat sama mereka. Serius Tante Mika. Iya, mereka ini cerdas-cerdas loh. Pintar-pintar loh mereka ini loh. Enggak, Aku orang suka Kristen Nias cerdas. satu, orang Kristen Batak, aku tuh agak sedikit kayak apa ya, agak sulit kalau aku debat sama mereka karena mereka tuh pintar-pintar. Bukan pintar. Coba aku tanya dulu, saking pintarnya mereka tahu loh kalau surga udah ada orang. Coba aku tanya, di surgamu sudah ada orang sekarang? Belum ada kak, belum tahu aku di mana surga itu. Terus kenapa kau ketawa ketika aku bilang nanti surga itu baru dibuka? Tapi saya ketawa karena omongan kakak itu. Apa yang lucu, coba yang lucu? Nah contohnya ini begini, kan contohnya aku seorang Muslim yang baik, sering sholat setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Nantinya kalau seandainya saya meninggal, nanti langsung ke surga. Bukannya itu arti omongan kakak tadi? Enggak, saya nggak bilang gitu. Kata saya, kalau Iyalah, teruskanlah. kau kenapa Wira? Itu tadi loh yang dibilang kakak tadi, kok lupa? Tapi kakak sendiri yang bilang. Enggak ada aku ngomong gitu Wira. Wira. Iya, iya kak. Lagi minum apa? Apa minumanmu sekarang itu? Aku nggak minum kak, aku nggak pemabuk kak. Oh ya udah, normal ya. Normal. Bisa bahasa Indonesia nggak? Ngerti? Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Halo Wira, hai. Bisa? Ada kak, ada. Oh ngerti. Bisa coba ikutin dulu. Ayam. Coba ikuti dulu. Oh, wah ternyata memang. Oh, dulu berobat dulu Wira ya. Wira, coba Kalau tanya ayam orang. itu, kalau ayam itu iya berobat dulu Wira. Aduh, bermasalah ini. Aduh.
Oh, mungkin dia punya problem ini. Oh, iya iya ya. Wira, berobat dulu ya, Dek ya. Kayaknya ada masalah ya. Teman-teman, ya buat teman-teman yang mungkin sedang dinas di rumah sakit deket, kalau nggak Pak Purnomo, kalau nggak Kak Tenovi lah. Tolonglah panggil Tenovi ya. Halo, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Enggak, Ya, Bang? mohon maaf Mbak, mohon maaf, Mbak itu cara ngomongnya salah sama dia itu salah. Nggak apa-apa Bang. Salah saya nggak masalah. Enggak, gini, Abang aja nanti ngomong. gini. Nggak, Seharusnya abang tadi- kalau mau ngomong sama dia, abang aja ngomong, jangan Orangnya mana ajarin tadi? saya cara ngomong. Ya, cari aja Orangnya Bang mana? di bawah ya. Cari aja Oke, Bang di siap, bawah siap, ya. siap. Oke. Iya. Jangan Bang, saya nggak usah diajarin cara ngomong Bang. Capek Bang, diajarin mulu Bang saya Bang. Saya emang ini Bang, orangnya Bang. Ya, sering salah emang Bang. Halo Ayah. Agamanya apa? Islam nih. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau sampaikan sebentar. Lain kali kalau yang namanya si Gulo Nias itu nggak usah dinaikkan. Itu pansos saja itu. Duh. Nggak ada ilmu itu nih tuh. Kadang saya bingung nih teman-teman Muslim nih loh. Gini, biarkanlah kami membuka komal ini tanpa ada intervensi. Ya, nggak gampang jadi kami nih loh Bang. Nggak mungkin juga kami ngikutin semua yang netizen mau. Kan kami nggak bisa Itu baca pikiran kalian. Suka kali naik-naik ke komal Padehe, naik ke komal. Setidaknya kita tahu kan Bang Yusuf bagaimana Edi. mereka kan. Ya, Nggak ada setidaknya ilmunya kita itu. tahu. Hanya pansos Ada saja itu. izin Bang, nggak ada orang Kristen yang berilmu. Kalau ada berilmu mereka udah mualaf. Memang ini tanggung jawab kami Bang. Ini tugas kita memperlihatkan bagaimana kegilaan orang Kristen. Ya, kalau abang bilang jangan naikin orang yang berilmu, ya udah kita nggak usah diskusi sama Oten Bang. Karena nggak ada Oten yang berilmu. Kalau berilmu mereka udah Sekali mualaf. aku nengok orang satu itu. Setiap naik ke komal orang, Bang, udah ya Bang. Abang, Oke, udah ya oke. Bang, jangan ngedumbel di sini. Nggak mungkin kami ngikutin semua mau netizen ya, maaf ya. Nggak bisa lah kami ngikutin semua mau kalian. Ini jangan dinaikin, ini diturunin. Kalau gitu kan saya harus teleportasi, telepati dulu sama kalian. Ya, kan ini kami di sini mempertontonkan bagaimana kelakuan orang Kristen supaya kalian bersyukur. Ini contohnya nih. Saya sedang mengeksplor bagaimana kalian bisa melihat orang Islam dan Kristen itu bicara. Nah, ketika kalian tidak nyaman, nggak mungkin lah Kak saya ini ngikutin 3.600 orang. Ada yang saya pengen Unirifa tuh berantem terus. Saya pengen Unirifa bentar dulu. Saya pokoknya saya nggak suka Unirifa beda dengan Bang Zuma. Saya nggak mau Unirifa begini begitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kalau misal tidak suka, jangan saya yang diintervensi, tapi pindah. Kan nggak masalah toh. Kan nggak mungkin saya ngikutin semua 3.600 orang pikirannya ya. Udah ngadapin Oten, ngadapin orang Islam lagi dengan keinginannya masing-masing. Jangan gitu, oke? Oke, biar serahkan kepada saya dan Handar. Ini XIMIX ini agamanya apa bro? Timik Muslim kakak. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Boleh saya bertanya-tanya kakak? Lebih baik di sini orang Kristen aja Bang, karena saya ini adalah Bunda Gembala, bundanya Oh, para iya. anak domba, bukan Oh, ustazah, bukan ulama. Jadi saya ini saya ini kalau ditanya orang Islam, takutnya orang Islam yang nanya lebih berilmu daripada saya ya. Saya mahasiswi Bang, saya ini si paling mahasiswi ya Bang ya. Oh iya kakak. Saya adalah Bunda Gembala si paling mahasiswi. Kerjaannya kalau nggak ditanya sama orang-orang yang lebih bodoh daripada saya. Kalau ada yang bertanya kepada saya berarti lebih bodoh daripada saya. Masa orang Islam lebih bodoh daripada saya? Jangan ada yang bertanya kepada saya, karena rata-rata yang bertanya kepada saya orang yang lebih bodoh daripada saya. Maka orang Islam itu tidak boleh nanya-nanya ke saya, karena saya lebih bodoh daripada kalian. Kecuali memang kalian akui saya lebih jahil daripada Unirifa. Waduh, itu rendah kali. Jangan ya. Yang lebih bodoh daripada saya aja yang nanya, yang lebih bodoh daripada saya. Karena saya ilmunya cuma sedikit ya. Kalau orang Islam ngeri saya, ilmunya banyak, takut saya. Aljabrik agamanya apa? Agak egois kakak ini ya. Iyalah, masa gua nggak egois? Kalau nggak egois bukan Rifa. Waalaikumsalam. Ya, akhi silakan. Ada yang mau disampaikan bro? Gini, teruslah berjuang Uni. Doa kami bersama kalian semua. Insyaallah, Karena amin. perbedaan di dalam Islam itu rahmatan lil alamin.
Aman bang, kalau saya ini nggak terpengaruh bang dengan cacian, dengan hujatan orang. Saya tidak akan berubah. Cacian orang tidak merubah apapun kepada diri saya. Bagus saya dicaci, dihina, dimaki, karena itu membuat saya terjauhi dari penyakit ain. Semoga orang yang mencaci itulah yang akan semoga berbalik kepadanya. Tenang bang, jangan khawatir dengan mental saya ini. Sudah banyak yang saya hadapi. 7 tahun Saya saya di sini. berganti tugas, saya di Komel-Komel Kristen doang. Ngacak-ngacak Ya, doang. oke ya. Ya, Siap ya. Bang Jabrik. Sama-sama kita bekerja dengan cara masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempertontonkan kepada orang Islam bagaimana kelakuan anak-anak dewa. Itu yang kalian lihat. Bagaimana kalian melihat mereka diskusi. Sebelum lanjut, mohon teman-teman ya, di follow akun aku ini, akun baru ini ya teman-teman. Ini mau aku jadikan akun utama. Buat buka Komal ngebantai Oten mulai dari jam 12 siang sendiri sampai jam 5. Pokoknya temaku Yesus punya Tuhan selama 1 tahun. Masuk Pak Eko, silakan. Ya, anak rantau. Ya, assalamualaikum. Budi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Saya Ya, dari bang. Muslim nih, dari Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Saya ini dari Islam, cuman saya suka sangatlah menonton. Ya, tidak ada, cuman saya suka menonton saja gitu. Masya Allah. Saya Oke, suka bang. menonton Uni gitu. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya teman-teman. Teman-teman perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya hadir ke dunia pertiktokan ini bukan karena orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang mencoba menggoyahkan kaki saya, ndak mempan, karena saya datang ke TikTok ini bukan karena orang lain, tapi karena saya sendiri ingin membela agama saya. Jadi saya tidak mewakili siapa-siapa, ya. Jadi jangan kalian takut saya akan berhenti gara-gara ini itu. No, diawali dengan saya datang ke TikTok ini bukan karena orang lain, bukan karena si Anu, si B, si C, ndak peduli saya. Saya datang untuk diri saya sendiri, ndak mengizinkan agama saya dihujat, ya. Jadi kalau ada orang lain yang mencoba mengganggu, ndak peduli saya. Nggak peduli. Kenapa? Ada nggak adanya orang, saya akan tetap berdakwah dengan cara ini. Yang nonton 5.000, yang nonton 10.000, yang nonton 220 orang, saya tetap jalan. Ya. Karena saya di sini bukan karena orang lain. Tapi ini untuk diriku sendiri, pertanggungjawabanku untuk nanti setelah mati. Jadi kalau ada orang yang mencoba menguji-uji mentalku saat ini, silahkan. Aku tidak akan berhenti. Kecuali memang Allah yang menghentikanku. Ya. Gitu ya. Aku mengikuti ajaran agamaku. Agamaku perintahkan, sampaikan dariku 1 ayat. Boleh melawan mereka yang melawanmu, boleh membalas setimpal. Ada dalilnya itu, legitimasinya ada. Jadi kalau ada orang yang mencoba-coba untuk munafik kau Rifa, kembali kepadamu. Barang siapa yang mengatakan orang munafik sementara orang itu tidak terbukti munafik, akan kembali ke orang itu. Wallah, Rasulku yang bilang, Nabiku yang bilang, kafir kau Rifa. Barang siapa yang mengatakan seseorang yang tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Kalau melempar oten, babak belur mereka. Tapi melempar orang Islam itu sama seperti kalian melempar bola kasti, akan berpantul kepada kalian. Itu Nabiku yang ajarkan. Jadi nggak perlu takut. Saya tidak akan mundur, kecuali memang ketika saya harus menjalankan hal yang lebih wajib daripada ini. Hamil saya nanti, punya anak, punya baby, nggak mungkin aku debat-debat juga. Kuserahkan kepada kalian, ya, begitu. Halo Kapten, agamamu apa? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yonatan, Kak Yuni, Bang Tante. Ini saya mau saya kan gak punya ilmu. Ada akun M Usman berapa itu? M Usman 4. Dia itu suka selalu menghujat Allah
selalu menghujat Nabi Muhammad. Maaf saya tapi nggak pernah apologet masuk ke situ Uni. Kenapa ya? Nggak pernah ada yang bisa. Biar saya jerang ini Uni. Iya. Gini teman. Kenapa kami tidak masuk ke komalnya apologet Kristen? Karena itu akan menambah rame komal mereka. Itu Bang, saya ini dulu. Itu bukan Kristen. Itu bukan noten, bukan. Bang, yang mana? Saya nggak tahu. Kalau kami nggak tahu. Nama akunnya M Usman 4. Dia itu pakai peci Ya kami hitam. nggak tahu. Ya, oh, itu Kristen itu nyamar itu. Kristen itu. Jangan gabung-gabung ke sana. Enggak, Di dalam Islam diperintah. Bang, saya baca, saya jawab pakai Al-Quran aja deh. Bang, saya jawab pakai Al-Quran. Bang, saya jawab pakai Al-Quran aja deh ya. Dalam Al-Quran ketika ada kau melihat agamamu dihina, Al-Quranmu dihina, tinggalkan mereka. Itu jawaban Al-Quran. Ya. Tidak ada perintah di Al-Quran. Tersinggung loh nih. Bang, itu saya enggak bawa perasaan, Bang. Abang bilang abang enggak ada ilmu, dikasih ilmu abang malah bawa perasaan. Saya bilang Al-Qur'an ajarkan kita, kalau kau melihat agamamu dihina atau ayatmu diolok-olok, kau jauhi itu, kau turun dari situ, jangan kau tonton. Berarti ya ntar takutnya yang nggak ada ilmu naik, dia tersesat di situ nih gitu loh. Ya itu bukan urusan kita, Bang. Tidak mungkin lah kami semua mampu menjengkal semua orang untuk tidak tersesat, Bang. Ya. Maka ntar Oke, Bang, takutnya ya. ibaratnya ada yang murtad. Jadi gara-gara dia begitu, dia terangkan begitu. Ya kalau semua. memang udah murtad aja, nggak bisa juga kita hentikan orang murtad, Bang, ya. Udah ya, gitu. Bang, ya. Oke, ya. Makasih lo nih. Ya, sama-sama, Bang. Halo, M. Yohanes. Sorry nih, diturunin aja nih, gua mualaf. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.